Persamaan garis lurus materi kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran 1. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. 2. Memahami cara membuat pasangan berurutan. 3. Menggambar grafik persamaan garis lurus. 4. Menentukan arah dan kemiringan garis lurus atau gradien. Perhatikan gambar di sini. Ketika kalian berkendaraan, pastilah pernah melewati jalan yang datar, turun atau naik yang memiliki kemiringan yang sudah diperhitungkan tingkat kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk dilewati. Dalam hal ini, jalan atau tangga atau yang lain akan digambarkan sebagai garis lurus. Kalau kalian akan mempelajari cara menentukan arah dan kemiringan garis, cara menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, dan menggambar grafik persamaan garis lurus. Maka ikutilah untuk pembelajaran hari ini. Persamaan garis lurus, pengertian garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sedangkan bentuk umum persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. X di sini adalah sebagai variabel, juga Y juga sebagai variabel, sedangkan C adalah konstanta. M adalah arah atau nilai kemiringan garis atau gradien. Jika M positif, arah kemiringan garis adalah ke kanan, dan jika M di sini negatif, maka arah kemiringan garis adalah ke kiri. Ciri-ciri persamaan garis lurus. Ciri-ciri persamaan garis adalah pangkat dari variabelnya adalah 1. Sebagai contoh, persamaan garis lurus yang pertama adalah Y sama dengan 2X. Di sini pangkatnya Y pangkat 1, X juga pangkat 1. Contoh yang kedua, Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. C, 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. D, Y sama dengan 4. E, X sama dengan negatif 5. F sama dengan F, 4X dikurangi Y dikurangi 5 sama dengan 0. Garis Y sama dengan 2X adalah garis yang merupakan kumpulan titik-titik X, Y yang nilai Y sama dengan 2 kali X ya. Jadi di sini garis Y sama dengan 2X adalah garis yang merupakan kumpulan titik-titik X, Y yang nilai Y sama dengan 2 kali nilai X. Kemudian garis yang kedua ini garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4 adalah garis yang merupakan kumpulan titik-titik X, Y yang nilai Y sama dengan 4. Baiklah, untuk mempelajari contoh-contoh persamaan ini, kita ikuti untuk berikutnya. Grafik persamaan garis lurus. Garis Y sama dengan 2X. Untuk membuat garis Y sama dengan 2X, maka kita bisa membuat tabel. Di sini untuk tabelnya kita ambil X-nya misalkan negatif 3 dan X yang kedua 3. Sebenarnya X di sini banyak sekali, tapi kita cukup membuat 2, yaitu X negatif 3 dan 3. Nanti akan dimasukkan jika X negatif 3, maka nilai Y berapa di sini. Baiklah, untuk X sama dengan negatif 3, Y sama dengan berapa? Masukkan X ke persamaan Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2 kali X-nya diganti dengan negatif 3, maka Y sama dengan 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Berikutnya, untuk X sama dengan 3, Y-nya berapa?
masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X. X-nya dimasukkan, maka di sini X diganti dengan positif 3. Maka Y sama dengan 2 kali 3, Y sama dengan 6. Oke, maka titik-titiknya dari yang pertama adalah X negatif 3, Y-nya adalah negatif 6. Tuliskan di sini, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6, maka titik koordinatnya adalah negatif 3, negatif 6. Kemudian yang kedua, jika X-nya 3, maka Y akan ketemu 6. Maka 3, Y-nya 6. Pasangan koordinatnya adalah 3,6. Titik negatif 3, negatif 6. 3,6 adalah contoh selesaian dari garis Y sama dengan 2X. Titik-titik yang lain banyak sekali ya, ada titik 1,2 ya. Nilai Y-nya selalu 2 kalinya nilai X ya, contohnya 1,2 dan seterusnya. Di sini titik negatif 3, negatif 6 akan digambarkan koordinatnya di sini. Oke, letak titiknya. Kemudian titik berikutnya adalah 3,6. Letaknya di situ 3,6. Kemudian titik-titik yang lain di mana? Yang lainnya ya, contohnya adalah 2,4. Kemudian ada titik 1,2. Iya, setengah 1, nilai Y-nya selalu 2 kalinya nilai X ya. Oke, nilai 0, titik 0,0 ya. Untuk titik-titik yang lain ada negatif 1000, 2000 dan sebagainya ya. Maka titik-titik itu kita gambarkan saja dalam sebuah garis lurus. Maka titik-titik yang lain berada pada garis lurus. Garis ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X. Garis memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis ini akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu di titik 0,0. Pada persamaan garis Y sama dengan 2X, M sama dengan 2. Jadi pada garis Y sama dengan 2X, nilai M atau nilai miringnya garis, kemiringan garis adalah sama dengan 2, merupakan koefisien dari X. M adalah nilai kemiringan garis atau nama lainnya adalah gradien. Arah kemiringan garis adalah ke kanan. Oke, jika Y sama dengan positif 2X, arah kemiringan garis ke kanan. Berikutnya contoh yang kedua adalah garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ya. Kita buat tabel bantu, yaitu untuk titik 0, X-nya 0, Y-nya berapa, maka nanti akan pasangannya 0, berapa. Nah, titik potong dengan sumbu Y, syaratnya X-nya 0, Y-nya berapa ya. Ini syarat titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, Y-nya berapa. Masukkan ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ya. X-nya diganti dengan 0. Oke, X diganti dengan 0. Kemudian ikuti berikutnya adalah ditambah 6. Maka Y sama dengan negatif 3 kali 0 ditambah 6. Y sama dengan, ini hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah 6. Y sama dengan 6. Garis memotong sumbu Y di 0,6 ya. Jadi 0, di sini adalah 6, pasangannya 0,6. Berikutnya titik potong dengan sumbu X ya. Syarat titik potong dengan sumbu X adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, X-nya berapa? Masukkan ke persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6 ya. Y-nya diganti dengan 0 karena ini syarat titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, Y 0. Kemudian dilanjutkan negatif sama dengan negatif 3X ditambah 6 karena
Karena di sini akan mencari nilai X berapa, maka suku X-nya kita sendirikan. Ya, kita bisa negatif 3X yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 3X sama dengan positif 6. Sedangkan ini 0, kalau pindah tetap 0. Tidak usah ditulis. Maka 3X sama dengan 6. Oke, kedua ruas dibagi dengan 3, maka 3X dibagi 3 sama dengan 1X, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka nilai X bernilai 2. Garis memotong sumbu X di X-nya tadi ketemu 2, Y-nya 0, maka pasangannya adalah di 2,0. Ya, maka tabelnya akan menjadi 0 berpasangan dengan 6, 0,6, dan 2 berpasangan dengan 0, yaitu 2,0. Bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Oke, titik 0,6 masukkan 2, kemudian titik berikutnya adalah titik 2,0. Kemudian berikutnya adalah titik-titik yang lain, cukup berada di garis ini. Inilah garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Nilai Y adalah sama dengan negatif 3 kali X ditambah 6. Contoh di sini, Y adalah 2. 2 sama dengan negatif 3 kali 2 ditambah 6. Negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Maka 2 akan berpasangan dengan 0. Di sini 2 akan berpasangan dengan 0. Dan titik-titik yang lain yang ada berada pada garis ini merupakan selesaian dari garis Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Garis akan memotong sumbu X dan sumbu Y pada dua titik, yaitu di titik 2,0 di sini. Ketika di sini akan memotong sumbu X di 2,0 dan memotong sumbu Y di 0,6. Pada persamaan garis Y sama dengan negatif 3X tambah 6, M sama dengan negatif 3. Sekali lagi merupakan koefisien dari X. Jadi dengan mudah menentukan gradiennya adalah jika bentuknya Y sama dengan, maka koefisien X ini adalah sebagai gradien atau nilai kemiringan garis. Arah kemiringan garis adalah ke kiri. Ya, di sini kalau negatif itu M-nya negatif menunjukkan garis arah ke kiri. Contoh soal. Garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Tentukan gradien. Titik potong dengan sumbu Y dan gambarlah garisnya. Oke, untuk menjawab ini garis ini, persamaan garis ini biasanya kalian sudah Y sama dengan, tapi ini kita contohkan untuk yang bentuknya adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 6. Tidak sulit, kita bisa menggunakan ilmu yang sudah kita dapatkan, yaitu membuat menjadi Y sama dengan. Jadi diubah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya, dari 3X dikurangi 2Y sama dengan 6, kita rubah menjadi Y sama dengan, maka 2Y ini disendirikan karena kita tujuannya adalah membuat Y sama dengan. Untuk memudahkan biar tidak negatif, maka yang ini pindahkan sendirian ke ruas kanan menjadi positif 2Y. Sedangkan 3X tidak pindah, tetap 3X, kemudian 6 pindah ke kiri menjadi negatif 6, positif 6 jadi negatif 6. Kita balik, ya, karena 3X dikurangi 6 sama dengan 2Y, kita tujuannya menjadikan Y sama dengan, kita balik saja, seluruhnya 2Y saya taruh di ruas kiri, kemudian seluruhnya yang ada di kiri ditaruh di ruas kanan. Ya, agar menjadikan Y sama dengan 2Y ini diapakan? Dibagi 2, 2Y dibagi 2 jadi 1Y, 3 dibagi 2 ya 3 per 2X, 6 dibagi 2, negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Ya, ini sudah dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ya, berarti gradien ini M-nya adalah 3 per 2. Bisa menjawab gradiennya adalah positif 3 per 2. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ya di 0,C. 0,C, C-nya di sini adalah negatif 3, maka
titik potong dengan sumbu Y di 0, negatif 3. Untuk menggambarkan garis tanpa tabel di sini, kita menggunakan titik potong salah satu titiknya dan menggunakan gradient. Mari kita amati. Oke. Yang pertama, tentukan salah satu titiknya yaitu memotong di 0, negatif 3. Ya, titiknya di sini dari 0 turun 3 langkah, maka inilah titik 0, negatif 3. Kemudian gradiennya adalah 3/2. 3 adalah arah vertikal, 2 adalah arah horizontal. Kita 3 ke atas, kemudian 2 ke kanan. Kasih titik di sini bantuannya. Kemudian lagi ya, titik garis yang lain nanti 3 ke atas, 2 ke kanan. Oke, titik. Habis itu kita sudah ada bantuan 3 buah titik, kita bisa membuat garisnya. Oke. Terbentuklah garis 3x dikurangi 2y sama dengan 6, atau yang sudah diubah dalam bentuk y sama dengan 3/2x. Kita ya, jadi dua garis ini adalah garis yang sama. Kalau ini dalam bentuk x dan y-nya dalam satu ruas, kalau ini adalah y-nya berada sendirian yaitu dalam bentuk y sama dengan mx ditambah